Saudara sekalian, meramal dan memasang judi butut atau judi togel sungguh sangat mengasihkan. Kadang-kadang membuat hati kita berdebar-debar, bahkan bisa kecanduan. Nah, ada kisah seorang ibu yang kecanduan judi togel. Bagaimana kisah ini dan apa akibatnya bagi ibu ini dan keluarganya? Mari kita saksikan program ini. Sebelum saya bersungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, hidup saya berantakan, tidak jelas. Berawal dari iseng untuk mendapat uang secara cepat. Itu saya menjadi biasa dan terbiasa membeli nomor. Dan boleh dibilang sering kalah. Dan celakanya hanya hampir saja tidak mengena. Ya memang pernah 1, 2, 3 kali itu berturut-turut dapat, tapi kalahnya lebih banyak. Nah, setelah itu saya menjadi penasaran. Saya ingin mengembalikan kekalahan saya dan akhirnya saya kesana kesini pinjem hutang pada orang, tapi bukan untuk biaya hidup atau biaya kehidupan keluarga, tapi hanya untuk beli nomor. Nah, setelah begitu banyak orang yang menagih pada saya, akhirnya saya menyadari kalau saya itu sudah terlalu banyak hutang. Nah, suatu saat ada orang nagih. Nah, suami saya itu tahu, bertanya, kenapa kok banyak orang yang menagih? Ya, saya mau tidak mau harus berkata jujur. Saya punya uang, pinjam uang itu untuk bayar tagih, untuk bayar uang nomor itu. Lah, akhirnya suami saya itu marah besar. Hampir saja rumah tangga saya itu berantakan, hancur semuanya gara-gara saya jatuh di dalam main beli nomor itu. Saya mulai teringat kasih Tuhan yang begitu besar. Saya mulai berusaha untuk bertobat dan saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan itu baik, betul-betul baik. Saya diberi buka hati. Suami saya yang tadinya tidak mau tahu akan persoalan saya tentang uang itu, dan akhirnya mau dia merembuk, ya, mau bicara, mau bertanggung jawab juga tentang hutang-hutang saya. Tapi hutang saya itu terlalu banyak dan tidak 1-2 orang. Dari pelan-pelan ya akhirnya juga mau mencicil dengan kita punya barang apa yang bisa kami jual dulu. Saya cicilkan ke 1-2 orang. Tapi akhirnya ya hutang saya belum bisa lunas semuanya. Dan saya jadi tidak enak pada orang-orang yang sebagian yang belum saya lunasi, tapi saya juga berjanji. Namun setiap berjanji kan meleset terus, saya itu belum bisa menepati. Apalagi hutang saya itu kepada teman karib saya yang sangat baik. Saya tidak bisa mencegah bila teman saya datang ke rumah saya untuk menagih dalam situasi yang terjepit. Seperti itu saya berusaha berkonsultasi dengan Bapak Pendeta Sugiarto. Saya mulai datang ke gereja dan minta didoakan. Ya, akhirnya setelah beberapa hari didoakan, saya bertemu dengan teman saya tersebut. Anehnya teman saya tidak menagih hutang saya, malah membebaskan hutang saya. Tapi dengan jaminan dia ngomong, kalau belum bisa bayar hutang, ya sudah, tidak apa-apa saya bebaskan. Tapi kamu tetap baik sama saya, kita saling menolong, saling bercerita seperti waktu-waktu belum punya hutang. Kan saya sering menghilang waktu itu saya punya hutang pada teman saya itu. Ya saya berpikir, ya Tuhan Yesus itu begitu baik. Kenapa di saat saya tuh banyak dosa, banyak hidup saya tidak benar, tapi Tuhan masih membimbing saya, masih mengasihi saya. Lewat doa pun teman saya tuh dilembutkan hatinya dan malah membebaskan hutang pada saya. Kok saya tidak dimarahi, tidak dipukul, justru malah diberi bicara yang baik. Puji Tuhan, saya sudah dibebaskan dari kecanduan nomor
yang begitu membuat saya jatuh di dalam dosa. Bahkan hutang-hutang saya pun juga terlalu banyak dan akhirnya juga banyak yang membebaskan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena